warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Violiang Angki Adelio Putra. Nomor induk mahasiswa 2019 008 212, kelas 3A6 manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu yang pertama tentang kebijakan ekspor benih lobster dan yang kedua tentang wacana kelas tatap muka. Yang pertama saya akan membahas materi ekspor benih lobster. Aturan ekspor benih lobster yang terbit pada Mei 2020 sempat menjadi polemik dan pro kontra di kalangan nelayan dan masyarakat, yang separuh ada yang menolak dan ada juga yang setuju. Dalam pelaksanaan lapangannya, aturan itu ternyata membuat benih lobster langka, sehingga merugikan nelayan dan hanya memperkaya perusahaan pengekspor benih lobster. Sejak awal, Permen KP nomor 12 tahun 2020 memang syarat masalah seperti justifikasi ilmiah tentang stok benih lobster di dalam dan berapa jumlah yang boleh ditangkap. Aturan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ekspor benih lobster dan proses penerbitannya tidak transparan. Nah, itu mengundang kong kali kong dengan perusahaan pengekspor benih lobster. Dalam hal ini, saya menolak kebijakan ekspor benih lobster karena banyak merugikan dari segi beberapa aspek. Dari aspek politik, saya berpendapat bahwa masalah ini menurut saya adalah pemerintah Indonesia belum mampu untuk membudidayakan lobster. Disinilah pemerintah harus turun tangan, bukan malah mengambil jalan pintas dengan mengekspor benih lobster tersebut. Dari aspek ekonomi, ekspor benih lobster akan meningkatkan daya saing lobster non-benih Vietnam dan akan menurunkan daya saing lobster non-benih di Indonesia di pasar internasional. Kebijakan ini akan membuat nelayan budidaya kesulitan benih. Nelayan penangkap benih lebih memilih menjual benih ke perusahaan. Harga jual ke perusahaan lebih tinggi dibanding dijual ke nelayan budidaya. Nelayan budidaya memiliki keterbatasan untuk mencari benih sendiri, armada terbatas, peralatan terbatas, dan terbatasnya tenaga kerja mereka. Kondisi diperparah dengan tidak jelasnya kuota penangkapannya. Nelayan tidak tahu berapa sebenarnya kuota yang dimiliki perusahaan. Terkesan berapapun jumlah benih yang ditangkap, nelayan bisa diserap oleh perusahaan. Selanjutnya, ekspor benih lobster ini juga dinilai akan menguntungkan eksportir saja, mengingat harga benih di tingkat nelayan hanya mencapai Rp5.000 sampai Rp10.000 per ekor, sementara di tangan eksportir harganya mencapai $13 per ekor, sehingga keuntungan yang diperoleh eksportir lebih jauh di atas nelayan. Dari aspek sosial, eksploitasi benih lobster di alam akan mengancam keseimbangan rantai makanan di perairan pesisir. Selanjutnya saya akan membahas tentang wacana kelas tatap muka. Wacana kelas tatap muka menurut saya ada sisi negatif tapi ada juga sisi positifnya. Semua itu tergantung kesiapan fasilitas dan standar operasional kelas tatap muka. Sisi positifnya, membuka pembelajaran tatap muka ini dapat mengedukasi warga sekolah. Kemudian peserta didik mengedukasi keluarga dan masyarakat sekitar tentang COVID-19. Selanjutnya, dalam kelas tatap muka, otomatis guru dan murid harus hadir dalam ruangan kelas pada waktu yang sama, sehingga otomatis dibutuhkan kedisiplinan mengikuti pembelajaran di kelas. Selanjutnya, membuat siswa lebih mudah menyerap ilmu karena yang kita tahu pembelajaran daring ini banyak kendala dari sinyal maupun alat. Jadi dengan pembelajaran tatap muka akan meminimalisir gangguan sehingga ilmu yang diberi akan mudah diterima. Sisi negatifnya, angka penularan COVID di Indonesia belum landai sehingga harus dengan protokol ketat. Saat ini angka resiko penularan COVID masih sekitar 10%. Yang kedua, belum siapnya pemahaman dan fasilitas untuk menjamin kelas tatap muka benar-benar aman.
Kesimpulannya, wacana kelas tatap muka ini sebenarnya membuat murid lebih paham dan jelas tentang ilmu yang diberikan. Juga adanya pengawasan dalam pembelajaran jadi menciptakan sifat disiplin dan mendorong siswa dapat bersosialisasi. Tetapi wacana ini harus dengan protokol yang ketat agar tidak menjadi klaster baru di Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang materi ekspor benih lobster dan wacana kelas tatap muka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.